Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21. Allah membimbing umat Israel. 1. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. 2. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. 3. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. 4. Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Pengalaman setiap orang akan menjadi berarti dan memberikan kesan tersendiri. Pengalaman sedih atau pahit pun sering membuahkan sukacita dan pengalaman rohani yang meneguhkan iman kepercayaan. Tuhan selalu menyertai, menuntun, dan memimpin sekalipun ketika kita menghadapi pengalaman sedih. Pengalaman bangsa Israel yang diawali oleh kisah penciptaan sampai pengalaman memasuki tanah Kanaan hingga pengalaman sebagai suatu bangsa. Kita semua diajak untuk mau belajar dari pengalaman. Pengalaman iman berarti Tuhan selalu hadir di dalam setiap peristiwa dan pengalaman kita. Yakub pindah ke Mesir. Kitab Kejadian bab 46 ayat 3 sampai 7. Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Keluaran bab 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada
pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kitab Kejadian bab 46 ayat 3-7 dan Kitab Keluaran bab 13 ayat 21-22. 1. Mengapa keluarga Yakub pindah ke Mesir? 2. Apa yang dialami oleh keturunan Yakub setelah Yusuf meninggal dunia? 3. Apa tanda yang melambangkan penyertaan Tuhan bagi umat Israel di perjalanan menuju Kanaan? Peristiwa bencana kelaparan, keluarga Yakub berpindah dari Kanaan menuju ke wilayah Mesir. Mereka tinggal di tanah Goshen, di delta Sungai Nil. Mereka menghindari bencana kelaparan yang berlangsung selama 7 tahun. Perpindahan itu terdorong oleh Yusuf, anaknya yang menjadi pejabat tinggi di Mesir. Sejak itulah keluarga Yakub menetap di Mesir hingga keturunannya semakin bertambah. Ketika Firaun berkuasa, keturunan Yakub diperbudak, dipekerjakan secara paksa dan ditindas. Bangsa Israel yakin kalau Allah akan menyelamatkan. Mereka yakin pada ajaran iman para leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa diutus Allah membebaskan kaum Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada Raja Firaun. Akhirnya bangsa Israel boleh pergi meninggalkan Mesir. Bangsa Israel melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Mereka melintasi Laut Merah, berjalan di padang pasir yang tandus, panas, dan penuh bahaya. Tuhan selalu setia menjaga dan melindungi mereka, membentengi dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, hingga akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan sesuai janji Tuhan. Perjalanan pembebasan itu mereka hayati sebagai perjalanan iman. Peristiwa untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari Mesir dirayakan sebagai Hari Raya Paskah Yahudi. Terima kasih. Tuhan memberkati.